17. Ma et al. Tahun 2015 meneliti tentang efek mutasi gen pengode chromatin remodeling factor terhadap respon perkecambahan dan pertumbuhan awal pada padi. Diketahui protein CHR dapat meregulasi ekspresi gen untuk pertumbuhan normal kecambah. Berikut perbandingan hasil yang didapatkan pada tanaman wild type dan juga tanaman mutan gen pengode CHR T483. Sini ada keterangan kecambah pada hari ke-3 atau gambar A. Kemudian kecambah pada hari ke-8 gambar B sampai E. Oke, jadi di sini intinya dia ingin membandingkan pengaruh dari gen CHR atau protein CHR terhadap pertumbuhan kecambah yang dilakukan pada dua tipe tanaman, yaitu ini tanaman normal wild type ini yang tidak diapa-apain, berarti dia punya gen pengode CHR di sini untuk yang wild type. Sementara pada tumbuhan yang mutan, sini T483 itu dia tidak punya CHR. Jadi WT dengan CHR, T483 tanpa CHR. Dan di sini ingin dilihat efek CHR itu bagaimana. Oke, kita langsung masuk ke pernyataan. Yang pertama, A. Hipokotil lebih dominan tumbuh dibandingkan epikotil pada perkecambahan di atas. Oke, hipokotil itu merupakan pertumbuhan batang ke arah bawah. Sementara epikotil adalah pertumbuhan batang ke arah atas. Dan di sini dinyatakan bahwa pertumbuhan batang ke arah bawah itu lebih dominan dibandingkan yang ke arah atas pada perkecambahan di atas. Jadi pada dua-duanya ya, yang WT sama T483. Kita lihat, yang paling jelas sudah ada pertumbuhan batang itu yang digambar C sampai E ini. Dan kita lihat di sini. Coba kita bandingkan hipokotil atau epikotil yang lebih dominan. Di sini kelihatan ya kalau pada dua tumbuhan ini pertumbuhan batang ke atas itu lebih dominan dibandingkan pertumbuhan batang ke bawah. Sehingga bisa dinyatakan bahwa harusnya epikotil atau pertumbuhan batang ke atas itu lebih dominan dibandingkan epikotil atau pertumbuhan batang ke bawah. Ini gambar C udah jelas ya. Sini agak lebih panjang dia yang epikotil atau tumbuh ke atas dibandingkan ke bawah. Gambar D juga demikian. Malahan di gambar D ini dia epikotil, batang tumbuh ke atas, dan untuk yang ke arah bawah hipokotilnya itu justru cenderung lebih ke arah menyamping. Jadi di sini intinya pada dua tanaman ini epikotil atau pertumbuhan batang ke atas itu lebih dominan dibandingkan pertumbuhan batang yang ke bawah atau hipokotil, bukan sebaliknya. Jadi jawabannya salah. Yang B. Protein CHR mengurangi kemampuan geotropisme positif akar tetapi tidak mempengaruhi geotropisme negatif pucuk. Nah, pertama kita harus tahu dulu geotropisme positif dan negatif itu apa. Geotropisme positif itu adalah pertumbuhan ke arah bawah. Dan di sini ditanyakan terkait geotropisme positif dari akar, berarti arah pertumbuhan akar yang ke arah bawah. Sementara di sini dinyatakan juga untuk geotropisme negatif dari pucuk. Kalau geotropisme negatif berarti pertumbuhannya ke arah atas, melawan gravitasi ya. Berarti di sini untuk geotropisme negatif pucuk itu pertumbuhan pucuk ke arah atas. Oke, kita lihat. Protein CHR mengurangi kemampuan akar tumbuh ke bawah tetapi tidak mempengaruhi pucuk yang tumbuh ke atas. Itu bunyi pernyataan ini. Ini tuh benar. Kenapa demikian? Kita fokus lihat ke arah gambar D. Yang mana gambar D? Gambar D yang ini. Gambar D itu kan dari tumbuhan T483. Berarti dia udah nggak punya protein CHR lagi. Nah, kita lihat. Sementara yang C ini masih punya protein CHR. Nah, tinggal kita bandingkan pengaruh CHR itu pada tumbuhan melalui perbandingan gambar antara C dan juga D. Oke, kita lihat kalau C di sini geotropisme negatif pucuk ke atas dan geotropisme positif akar ke bawah. Kalau yang D, di sini kita lihat geotropisme negatif pucuk tetap ke atas, tidak berkurang, sama ya, identik antara yang C sama D. Tetapi di sini geotropisme positif si akar itu mengalami gangguan, dimana kalau pada gambar C yang memiliki CHR itu pertumbuhan akarnya ke bawah itu lebih jauh dibandingkan dengan yang gambar D, dimana pada gambar D ini pertumbuhan akarnya justru ke bawah tapi sedikit ke samping.
bawah lateral lah ya, inferolateral. Nah ini bisa kita amati pada gambar ini, yang menandakan bahwa kemampuan akar tersebut dalam tumbuh untuk ke bawah itu berkurang atau mengalami gangguan, sehingga bisa dinyatakan bahwa tanpa adanya protein CHR ini, akar pada tumbuhan tersebut akan bengkok bawah ke bagian samping. Nih, seperti gambar ini, tidak lurus ke bawah, sehingga bisa dinyatakan juga bahwa protein CHR ini mengurangi kemampuan geotropisme positif akar, di mana akarnya nanti cenderung membelok, tidak langsung lurus ke bawah, dan tidak mempengaruhi geotropisme negatif dari pucuk, karena pucuknya tetap aja lurus ke atas, tidak bengok ke samping. Jadi di sini benar ya, CHR itu pengaruhnya lebih ke arah yang geotropisme positif akar. Dia bikin akarnya jadi bengkok, nggak bisa lurus ke bawah. Jadi jawabannya benar. Yang C. Tumbuhan T483 memiliki pertumbuhan akar adventif yang lebih tinggi dibandingkan WT atau wild type. Nah, ini jelas salah ya jawabannya. Kita lihat lagi dari gambar yang tadi. Kalau pertumbuhan akar adventif yang ke bawah dari si tumbuhan WT itu lebih tinggi dibandingkan si tumbuhan T483 yang tidak punya CHR. Dan kita lihat juga pada hari ketiga di kecambahnya. Di gambar A. Kecambah pada gambar A itu yang pada hari ketiga diamatinya sudah lebih banyak tumbuh di yang wild type dibandingkan CHR. Lihat nih. Yang T483. Wild type lebih tinggi. Nah, sementara kita lihat di hari ke-8. Di sini juga tampak ya, kelihatan kalau pertumbuhan pada wild type itu lebih tinggi dibandingkan yang T483. Dan hingga di akhir di sini untuk gambar C dan D juga kelihatan kalau si wild type ini tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan T483. Sehingga di sini kalau dinyatakan bahwa tumbuhan T483 memiliki pertumbuhan akar yang lebih tinggi dibandingkan WT, itu jawabannya salah. Harusnya yang WT lebih tinggi ya. Kita lihat aja dari sini, hari ketiga udah banyak. Hari ke-8 udah banyak banget malah dibandingkan sama T483. Jadi jawabannya salah. Terakhir, mutasi yang terjadi menurunkan aktivitas hormon giberelin. Giberelin ini hormon yang berperan dalam pertumbuhan tumbuhan, yang dimana kita bisa bandingkan pada seed germination rate di gambar F ini, yang dimana pada wild type yang tidak mengalami mutasi gen CHR itu memiliki seed germination rate hampir 100%, dibandingkan yang mengalami mutasi T483 hanya sekitar 70%. Dan di sini berarti menunjukkan bahwa apabila terjadi mutasi pada CHR yang pada tumbuhan T483 ini akan terjadi penurunan aktivitas hormon giberelin. Lihatnya di gambar ini ya, dan kelihatan jelas kalau yang mengalami mutasi itu untuk pertumbuhan bijinya itu akan lebih rendah dibandingkan yang wild type yang tidak mengalami mutasi. Jadi jawabannya di sini benar, mutasi itu akan menurunkan aktivitas hormon giberelin.